Diskresi aku sampai dengan si hormati para bapak ibu jamaah pengawasan satu pagi Masjid Baitul Izan rahimahullah. Semoga pengawasan yang juga sekarang kita berikan kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jawa Timur, kalau akan bangun, akan Ustaz dan siap bisa koreksi, dan itu insyaallah bagi paling pengawasan, dan ini amat saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Matur nuwun dan jamaah sedaya yang sampun ngomongin menapa terus undangan saking kabeh masjid Baitul Izan dan di para donatur alhamdulillah matur sangat. Kalau Sabtu 9 Mei tahun 2020 akan Rp200.000 saja Allahu khairan katsira. Kuwi datang lawan kalau akan bangun sampainya pakai seperti itu itu Sumatio pengawasan pun siapakan sarapan bagi sayuran gratis monggo nanti sampai pengawasan rampung kami dahar pembul sahabat itu untuk barokah dan sayuran untuk mengajar master gratis dan kasihun rabinipun master segala segala. Yang salah satu oleh bincang akad pagi pengawasan saking pimpinan cabang Muhammadiyah Minggir mapan wonten ing Masjid Al Jihad Perompaan. Kemudian panci tabuh gangsal langkung kawan dosa gangsal menit, dumugi tabuh itu langkung gangsal 12 menit. Jam 6 kirang 11 kawan, apa jam itu 11 minggu, pinjam sami pun rawuhi. Kata sengaja ada pulau dengan pengawasan dan satu itu kita lakukan 13 menit yang akan ikut pengawasan kasih Ustaz bareng kita itu. Berkata saya Allah untuk kira patut akhiripun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday sa'ah. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sillaha wa rasulahu fala yadurru illa nafsah wa la yadurrallaha syai'a amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Wonten enjang menika insyaallah kita badhe lajengaken kajian kitab
Salatul Mu'min karya Dr. Said bin Wahab Al-Qahtani. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salatut tatawwu, salat sunnah. Di antara perbedaan antara salat sunnah dengan salat wajib, itu salah satunya adalah salat sunnah dianjurkan dilaksanakan di rumah. Berbeda dengan salat wajib. Wajib harus di masjid. Tapi kalau sunnah, salat sunnah itu yang paling baik adalah di rumah. Berbedanya adalah salat wajib, kalau kita di atas kendaraan harus turun. Kalau bisa turun. Tapi kalau sholat sunnah, kita bisa sholat di atas kendaraan tanpa harus turun. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau berada di atas punggung unta, beliau ingin melakukan sholat sunnah, beliau sholat menghadap kemanapun unta berjalan. Tapi ketika beliau akan sholat fardu, baru kemudian beliau turun dari ontanya dan beliau sholat tidak di kendaraan. Dan kemarin kita bahas tentang hadis Itban bin Malik radhiyallahu anhu tentang keutamaan menjadikan tempat sholat di dalam rumah. Jadi kalau bisa setiap rumah itu harus ada tempat khusus musola. Jadi kalau sholat ya di situ. Memang dikhususkan di situ. Apalagi di pinggir itu rumahnya gede-gede. Jadi jangan dipakai untuk semuanya kamar, harus ada tempat untuk sholatnya. Jadi Itban bin Malik radhiyallahu anhu, dia datang ke Rasulullah minta beliau datang untuk sholat di rumahnya. Maka ketika sampai di rumahnya, Rasulullah berkata, "Aina tuhibbu an tusalli min baitika?" Wahai Itban, di mana tempat yang kamu sukai? Saya mau sholat di situ. Kata Itban, di sini ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW, beliau waktu itu dengan Abu Bakar, dengan Umar, dan juga dengan sahabat yang lain, beliau sholat sunnah 2 rakaat di rumahnya Itban dan berjamaah. Jadi sholat sunnah itu boleh berjamaah. Selain taraweh, boleh berjamaah. Cuma kalau mongso, jangan dirutinkan. Boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika sholat sunnah di rumah Itban, beliau sholat berjamaah dengan Abu Bakar dan Umar dan sahabat yang lainnya. Thaminan yang ke-8, aksamu sholatut tarawih. Macam-macam sholatut tatawwu. Macam-macam sholat sunnah. Macam-macam sholat sunnah. Sholatut tatawwu aksam minha as-sunan ar-rawatib ad-daimah. Sholat sunnah itu banyak macamnya. Kata. Minha diantaranya as-sunan ar-rawatib ad-daimah. Yang paling utama adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yang daimah, dilakukan terus menerus. Rawatib
dari kata-kata rotaba, artinya urut, terus menerus, maka disebut dengan ratib. Gajian, orang dikasih gaji tanggal muda, itu namanya ratib syahri, karena dia dikasih setiap bulan, maka disebut dengan ratib syahri, gaji bulanan. Rawatib jamak dari ratib yang artinya dia dilakukan terus-menerus. Dilakukan terus-menerus. Dan dia mengikuti adanya salat fardu, salat wajib. Ketika ada salat wajib, di situ ada salat rawatib. Nanti kita bahas mana sholat wajib yang ada rawatibnya dan yang tidak ada rawatib. Yang kita bahas adalah yang pertama as-sunan ad-daimah al-mustamirrah. Sholat sunnah yang dilakukan terus-menerus, yaitu sunan rawatib. Sholat sunnah rawatib. Ar-rawatib mu'akkadah ma'al fard. Salat rawatib itu hukumnya mu'akkadah. Sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Dari mana istilah ini? Ya, dulu sahabat tahunya ya sunnah saja. Salat sunnah. Beliau tidak tahu salat rawatib. Rawatib itu hanya penamaan supaya mudah, maka dikasih nama sholat sunnah rawatib. Nah, dari mana istilah muakkad? Ditekankan, dianjurkan, dan ini ghairu muakkad, ini tidak terlalu ditekankan. Tentunya para ulama melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukannya terus-menerus, atau kalau monsor kadang-kadang, atau beliau hampir tidak pernah meninggalkan. Jadi para ulama melihat ini yang muakkadah dengan yang tidak muakkadah, itu dilihat dari Nabi ini intensitasnya itu seperti apa dalam melakukan sholat sunnah. Kalau yang hampir sholat sunnah tidak pernah ditinggalkan, maka itu namanya sholat sunnah muakkadah. Sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Ithnata asyara raka'ah. Ada 12 rakaat. Ada 12 rakaat. Sebagaimana hadis Ummu Habibah dan Ummu Mukminin radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 12 raka'atan fi yaumin wa lailah bunya lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat akan dibangunkan rumah di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis dari Ummul Habibah Ummul Mukminin. Sedangkan dari hadis yang lain, yaitu dari sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan bahwasanya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sholat sunnah asyara rakaatin, 10
rakaat. Jadi ada dua versi. Ada yang 10 rakaat, ada yang 12 rakaat. 10 kalau 12 rakaat ini hadis Ummu Habibah, sedangkan kalau yang 10 rakaat mereka adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Lalu 12 atau 10 ini pembagiannya bagaimana? Di situ disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menyebutkan tentang penjelasannya. Aisyah mengatakan arba'a raka'atin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qablal fajr, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi totalnya ada 12. Nah, perbedaan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau Ibnu Umar itu sebelum zuhur hanya 2 rakaat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi totalnya 10 atau 12 rakaat. Terus belum saya ini rolas nopo 10. Ini saya pasti sing rolas, nek sakit rolas rakaat. Tapi kalau pas lagi capek minimal 10 rakaat. Kalau panjenengan rutinkan, insya Allah panjenengan sudah punya kaplingan rumah di surga. Bapak Ibu, hotel teng Mekah kalau musim haji, Fairmont atau Pullman Zamzam atau Raihan Rotana yang ada jamnya itu satu kamarnya itu seharinya bisa sekitar 30 juta nginep sehari. Wah, eman-eman. Iya, dengan eman-eman nggih kados reguler. Ini 3 kilo nih. Tapi kalau nginep di situ 30 juta satu malam. Saya panjenengan digratisi purun apa? Sangat purun. Gelem. Itu kalau di sana. Bagaimana kalau panjenengan dapat gratisan bukan satu kamar. Ini satu rumah, sak vilanya di surga. Syaratnya apa? Gampang. Lakukan 12 rakaat sholat sunnah rawatib, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Insya Allah pun gadah kaplingan wonten surga. Kok saged niku? Yang bilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan saya. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menjaganya, maka dia akan mendapatkan sebuah pahala yang sangat besar. Illa buniyallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan rumah di surga. Itu sholat sunnah rawatib. Berikutnya as-sunan
sunanu tafsilan. Di sini ada dua. Ada salat sunnah muakkadah, ada salat sunnah ghairu muakkadah. Salat yang sangat-sangat dianjurkan. Salat rawatib yang sangat dianjurkan. Tapi ada salat sunnah yang ghairu muakkadah, tapi dia sama posisinya sebelum sholat wajib. Sebelum sholat wajib. Apa sholat sunnah sebelum sholat wajib yang ghairu muakkadah? Yaitu arba'a raka'atin qoblal asri. 4 rakaat sebelum asar. Pun nanti salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Dan kenapa? Memang ini bukan salat sunnah muakkadah, bukan salat yang ditekankan. Salat sunnah 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau sebelum asar 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimallahu mra'an. Allah merahmati seseorang shalla qoblal asri arba'an. Allah akan merahmati, memberikan kasih sayangnya kepada seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi kalau mau ditambahi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ini satu paket, yaitu muakkad. Kalau mau ditambahi 4 rakaat sebelum asar. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Wa hasanahu al-Albani rahimahullah fi sahih Sunan Abi Dawud. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Jadi secara hadisnya ini hadis hasan. Apa bedanya hadis sahih dengan hadis hasan? Jadi hadis ini keluar sedikit ya tentang ini hadisnya sahih, ini hasan. Jadi kalau hadis dilihat dari kesahihan dan kedhaifannya, kelemahan dan kekuatannya, ini hadis dibagi menjadi 3. Hadis sahih, hasan, dan dhaif. Sahih, hasan, dhaif. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Imam Tirmidzi nambahi lagi, hasan itu dibagi jadi 2 lagi. Lalu sahih dibagi jadi 2 lagi. Jadi yang sahih jadi 2 lagi, yang hasan jadi 2 lagi. Maka Imam At-Tirmidzi ada bahasa sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi ya memang ini hadisnya sahih. Sedangkan sahih li ghairihi itu sebenarnya adalah hadis hasan, tetapi
perawinya banyak. Saking banyaknya jadinya naik derajat jadi sahih lidzati. Dia sahih karena ono pendukungnya. Ada yang dukung. Kalau hadis hasan itu di bawahnya sahih. Imam Tirmidzi membagi ada hasan lidzatihi, jadi memang dia hasan. Dari awal memang hadisnya hasan. Ada hasan li ghairihi. Hasan karena orang lain. Karena ada pendukungnya. Kenapa? Dia aslinya hadis dhaif, tapi karena banyak yang dukung, naik jadi hasan li ghairihi. Nah, apa yang dimaksud dengan hadis sahih, hasan, dan dhaif? Dalam Mandhumah Al-Baiquniyah, dalam kitab Mandhumah Al-Baiquniyah, Al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, awaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Jadi dalam Mandhumah Baiquniyah, Al-Imam Al-Baiquni mengatakan, wa huwa sahih wa huwa mattasal. Sahih itu adalah mattasalah isnaduhu, yang sanadnya itu nyambung. Misalkan si A dengar dari si B dengar dari si C dengar dari si D, sampai Z. Setelah Z kemudian saya dengar dari sahabat dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. A sampai Z itu berurutan, maka itu disebut dengan isnadnya nyambung, sanadnya nyambung. Kalau ada hadis dari si A mendengar dari si B mendengar dari si D. Lah kok si C ini hilang? Ini gimana si C? Wah, gak jelas ini si B ini saya dengar dari si D, tapi dengar dari si C, tapi si C-nya nggak mau disebutin. Maka ini hadis yang sanadnya tidak nyambung. Maka ini disebut hadis otomatis, hadis dhaif. Yang sanadnya tidak nyambung. Jadi syaratnya hadis sahih itu kan zaman itu ada. Nabi kan, setelah Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Terus. Nah kalau orang yang meriwayatkan itu misalkan dari Imam Bukhari. Imam Bukhari mendengarkan dari gurunya. Dia gurunya dengarkan dari gurunya. Gurunya dari guru. Terus sampai ke sahabat, sampai ke Nabi. Maka itu disebut dengan ittisalul isnad. Itu syarat untuk menjadi hadis sahih. Mata salat isnaduhu walam yushadda aw yu'al. Tidak boleh ada syudzud atau tidak boleh ada illah. Nanti kita sebutkan. Jadi dalam hadis sahih itu tidak boleh ada syadz. Tidak boleh ada syadz. Apa syadz itu? Mukhalafatu thiqah li thiqah aw liman huwa awthaq minhu. Jadi ada hadis. Misalkan si A sama si B. Si A ini memang terkenal perawi hadis yang hafalannya kuat, ininya istilahnya
dia kredibilitasnya itu kuat. Lalu si B ini ya hafalannya kalau lupa dan lain sebagainya. Terus dua-duanya meriwayatkan satu hadis yang sama, tapi si A ngomongnya A, si B ngomongnya B, bertentangan. Kira-kira yang menang siapa? Si A atau si B? Si A, karena si A ini kredibilitasnya tinggi. Nah, si B meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan si A. Maka si B otomatis hadisnya jadi dhaif. Kenapa? Karena dia hadisnya disebut dengan syadz. Kenapa syadz? Karena dia menyelisihi yang lebih sahih. Menyelisih yang lebih sahih. Atau ada ilah, ada cacat hadisnya. Ada cacat hadisnya. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Kalau hadis sahih, itu perawinya harus adlun dhabit. Orangnya adil, istilahnya agamanya baik. Kalau ada perawi kok orang tahu ketok nang masjid. Ini hadisnya dhaif. Kenapa? Dia bukan adil, bukan adil. Adil dalam masalah agamanya. Yang kedua, dhabit. Terkenal apalane kuat. Jadi kalau ngimami saja, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abid. Qul ya ayyuhal kafirun aja bisa bolak-balik. Atau baca wal asri terus lari ke watin. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, syarat hadis sahih itu perawinya itu hafalannya kuat. Hafalannya kuat. Nah, ini syarat hadis disebut sahih. Ittisalul isnad, sanadnya nyambung. Tidak menyelisih hadis yang lebih sahih. Tidak ada syad, cacat. Kemudian berikutnya rawinya adalah adil, orangnya soleh. Dhabit hafalannya kuat. Maka kalau hadis ini lima-limanya ada, maka disebut hadis sahih. Kalau Hasan itu bedanya, kata Imam Al-Baiquni, wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadan. Rijaluhu la kasahih taharat. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadan. Rijaluhu la kasahih taharat. Kata Imam Al-Baiquni rahimahullah, beliau mengatakan hasan itu artinya baik. Hasan itu artinya baik. Hadis sing apik. Terus sahih mboten apik, luwih apik. Sahih itu lebih bagus. Loh kenapa ada hasan? Hasan itu bedanya cuma satu. Hasan dengan sahih itu syaratnya sama. Lima-limanya harus ada. Jadi hasan, tadi hadis sahih kan syaratnya 5. Hadis hasan juga syaratnya 5. Persis seperti hadis sahih. Cuma ada satu yang jadi perbedaan. Apa? Rijaluhu
la kasahihi ishtaharat. Perawinya itu tidak sebagus hadis sahih. Artinya hafalannya kuat, tapi kadang-kadang lupa, kadang-kadang tidak suka tidak cocok. Jadi hafalannya lebih di bawahnya perawi hadis sahih. Tapi syarat yang lainnya, yang empatnya sama. Bedanya cuma apa? Hafalan rawinya lebih di bawahnya hadis sahih. Maka itu disebut hadis hasan. Makanya yang boleh dilakukan, yang boleh diamalkan adalah hadis sahih atau hadis hasan. Jadi kalau ada perawi mengatakan hadisun sahihun, maka boleh diamalkan. Hadisun hasanun, hadis ini hasan, maka boleh diamalkan. Boleh diamalkan. Nah yang ketiga, hadisun dhaifun, hadis dhaif. Hadis dhaif itu apa? Hadis yang semuanya atau keempat atau kelima syarat ini tidak terpenuhi. Misalkan perawinya ada yang dilompati. Ada yang harusnya dari A, B, C. Dari gurunya si C. Tapi si C itu dilompati. A, B, langsung D. C-nya tidak disebut. Ini namanya hadis dhaif. Dan ini disebut hadis tadlis. Hadis tadlis, mudallas. Perawinya itu mudallas. Mudallas itu apa gitu? Niatnya macam-macam. Kenapa kok gurunya nggak disebutkan? Ada perawi yang harusnya nyebutkan gurunya, tapi malah nyebutkan guru-gurunya. Gurunya sendiri nggak disebut. Kenapa? Karena takut ketahuan. Kalau dia nyebut dari gurunya, sedangkan gurunya ini tadi punya masalah, kalau dia nyebut dari gurunya, pasti juga nanti dia hadisnya jadi bermasalah. Makanya gurunya dilompati. Maka hadisnya hadis mudallas. Hadis tadlis. Dan tadlis itu adalah hadis dhaif. Atau apa? Atau tadi menyelisihi yang lebih sahih. Itu juga jadinya syadz. Dan ini syadz ini hadis dhaif. Atau perawinya suka bohong. Imam Bukhari ketika berkelana, beliau cari ilmu, cari hadis, berguru dengan guru-guru. Kemudian bergurulah Imam Bukhari dengan seorang guru yang ketika beliau datang, padahal sudah nunggu lama di depan pintunya. Sudah nunggu lama. Begitu gurunya keluar, dia manggil kudanya atau binatang peliharaannya. Ya kalau kita ayamnya, gitu. Sambil tangannya seolah-olah bawa dedak nopo-nopo. Nah sehingga binatangnya pada datang dan berharap dia bawa makanan. Ternyata orang ini nggak bawa makanan. Tapi binatangnya sudah datang. Imam Bukhari, loh kok ngapusi hewan? Ngapusi hewan. Begitu beliau belajar dari hadisnya dari orang ini, begitu pergi, orang ini dicoret. Orang ini berdusta pada hewan. Niki nek ngapusi karo
Kayak lah, ngasih dapusi tangga nih, orang di sahur-sahur utangnya. Niku nek ngomong hadisnya apa? Sesak, sesu, sesak, sesu. Kapan di sahur sesu? Kapan di sahur sesu? Ini bukan doif lagi nih. Kalau Imam Bukhari yang orang meriwayatkan itu aja bohong dengan hewan, ditolak hadisnya. Bagaimana kalau yang meriwayat itu berbohong kepada manusia? Maka ada namanya hadis maudhu'un, hadis palsu, hadis dhaif palsu. Kenapa? Salah satunya adalah karena perawinya suka bohong. Loh, hadis palsu itu bukan hadis. Kadang-kadang hadis palsu itu niatnya bagus. Misalkan di daerah Loji, nek dikon kurban, uangnya lepol. Nek dikon kurban, sehingga yang kurban itu sedikit sekali. Lalu ustadznya bikin hadis. Aku tak gawe hadis, men wong itu do gelem kurban. Lalu dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang nyembelih cempe rasa wedhus, cempe pokoknya dibuat hadis supaya orang itu kurban. Barang siapa yang menyembelih kambing atau nek raduwe yo cempe rapopo, terus dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan dapat 1000 bidadari di surga. Niatnya apik dong mboten? Apik. Begitu dia keluarkan hadis palsu, maka orang-orang pada kurban. Niat apik ini tidak cukup. Rasulullah mengatakan, man haddatsa alayya, barang siapa yang ngomong atas namaku, tapi yang diomongkan itu bukan dariku, siap-siap dia dapat porsi tempat di neraka. Dapat tempat di neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan. Atau pedagang di pasar Bonanggo, boleh panggil konangan terong, suruh makan terong nggak pada mau. Lalu buatlah pedagang terong sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-badinjan dawaun kulla syifa. Terong obat dari segala penyakit. Habis itu pedagang terong laris manis. Nah, ini namanya hadisun maudhu', hadis palsu. Hadis palsu. Dan ini banyak di masyarakat, apalagi kalau Ramadan, banyak. Kadang-kadang dia bukan ustadz, tapi ya kadang di musolanya rano sing maju, betul apa. Coba harus baca dulu, jangan watan hadis disampaikan. Ada yang menyebutkan tentang an-nadzafatu minal iman. Rasulullah bersabda an-nadzafatu minal iman. Bahkan di sekolah-sekolah ditulis. Gimana? An-nadzaf, Rasulullah SAW bersabda an-nadzafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Ini hadisun maudhu'un. Hadis maudhu'. Ini bukan sabda Nabi. Ini adalah apa? Kata-kata bijak. Jadi jangan ditulis hadis, tapi kata-kata bijak. Karena ini bukan hadis. Apalagi yang
minal iman apa lagi? Apa, cinta negeri bagian daripada iman. Hubbul hubbul watan minal iman. Ini bukan hadis. Jadi jangan disebut ini hadis. Enggak, ini perkataan bijak. Bukan bukan hadis. Enggak. Nah ini diantara dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian tadi yang ghairu muakkad itu 4 rakaat sebelum asar, ada yang 2 rakaat sebelum maghrib yang ghairu muakkad. 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Ini sholat sunnah yang ghairu muakkad. Perkataan Bapak Ibu muliakan, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulullah alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan haji para jamaah haji yang sedang di Mekah dan di Madinah, jadikan mereka haji yang mabrur, usaha yang dihargai, dosa-dosa yang diampuni, dan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Ya Allah, panggillah kami yang hadir pada pagi hari ini. Semoga tahun-tahun berikutnya kami menjadi tamu-tamu-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.